Selamat datang dan terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita saya. Ingat untuk menyukai, menyimpan, dan mengikuti ya. Siapkan wifi Anda, dan saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengharukan. Saya pernah berpikir bahwa saya akan mencintai Liu Ruyan dengan sangat dalam dan untuk waktu yang sangat lama. Mungkin cinta ini akan terus bertahan dengan teguh. Dia mengunggah sebuah foto pemandangan hujan dilihat dari dalam mobil. Dengan caption yang bertuliskan, sudah bertahun-tahun. Masih hanya kamu. Rela menghabiskan 3 jam menunggu aku selesai bekerja. Waktu postingnya tepat pada hari ulang tahunku. Dan tepat pada hari itu, saya sedang di rumah. Saya dengan bodohnya menunggu Liu Ruyan selama 3 jam penuh. Saya tahu betul bahwa Liu Ruyan mencintai Gu Wuyan. Bukan hanya saya yang mengetahuinya. Seolah-olah seluruh dunia mengetahuinya. Mereka pernah saling mencintai dengan penuh gairah selama 4 tahun. Jika bukan karena Gu Wuyan pergi belajar ke luar negeri saat lulus sekolah, mungkin mereka sama sekali tidak akan terpisah. Sementara aku bersama Liu Ruyan, selain kami berdua, tidak ada yang tahu lagi. Karena terlalu menyukai, saya pernah dengan bodohnya berpikir bahwa saya bisa terus menunggu. Menunggu hingga saat awan menghilang dan langit menjadi cerah. Menunggu sampai pohon besar di hati Liu Ruyan. Setiap daun yang tumbuh, semua terukir dalam dengan nama saya. Hingga saya melihat postingan itu. Baru saat itu aku menyadari bahwa aku tidak bisa menunggu lagi. Karena di hati Liu Ruyan, tidak pernah memiliki perasaan terhadap saya. Saat aku tertegun sejurus, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar. Membawa hawa dingin yang menusuk. Segera menghilang di dalam ruangan yang hangat ini. Liu Ruyan melepas jaketnya. Saat melihat saya, dia tertegun sejenak. Lalu dia berkata, aku lupa membeli obat. Flu yang saya alami selalu sulit untuk ditahan. Selalu harus bergantung pada obat untuk bisa melewatinya. Siang ini, seluruh tubuhku sakit hingga tidak bisa berjalan. Tapi obat di rumah justru habis. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tolong, Liu Ruyan, bawa pulang 1 kotak obat. Jika seperti biasanya, aku mungkin akan mengangguk memahami. Biasanya masih akan berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, kamu sibuk dengan pekerjaan, tapi sekarang, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak ingin lagi mencari alasan untuknya. Saya berpikir, jika orang yang terbaring di tempat tidur dengan seluruh tubuh kesakitan itu adalah Gu Wuyan, apakah dia masih akan mengabaikan hal ini seperti sekarang? Tidak, dia hanya tidak mencintai aku. Semua alasan pembenaran, hanyalah perasaan yang berlebihan. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak berkata apa-apa. Bangkit berdiri, berjalan sendiri menuju pintu. Saat melewati satu sama lain, Liu Ruyan menarik tanganku. Dia mengernyitkan kening. Suaranya terdengar tidak puas. Kamu marah? Seolah-olah maksudnya adalah, apa hakmu untuk marah? Apa yang kamu ributkan tanpa alasan? Aku sangat ingin memberitahunya. Aku benar-benar berharap aku hanya sedang mengacau. Benar-benar berharap, kita bisa seperti pasangan biasa. Akan bertengkar, lalu akan berbaikan. Tapi aku tahu, bukan, karena aku dengan sedih menyadari. Aku bahkan tidak merasakan sedikit pun emosi kesedihan. Aku hanya ingin melewatinya. Aku ingin bilang jika kamu tidak mau peduli padaku, maka setidaknya aku harus bertanggung jawab terhadap tubuhku sendiri. Saat pintu ditutup, udara dingin mengalir masuk ke dalam hidungku. Membuatku langsung tersadar. Aku tiba-tiba berpikir, sepertinya aku tidak mencintai Liu Ruyan lagi. Apotek di bawah buka 24 jam. Tapi saat aku mendekat, baru aku sadar lampunya sudah mati. Sepertinya dunia ini tidak terlalu tulus. Bahkan toko yang berjanji buka 24 jam, bisa saja mematikan lampu di tengah malam. Lalu, bagaimana bisa menyalahkan Liu Ruyan karena tidak mencintai aku? Apalagi dia tidak pernah berjanji apapun padaku. Jelas sekali, kantong plastik di tanganku hanya berisi 1 kotak ibuprofen. Tapi di tangan ini, hanya terasa sangat berat. Aku mengembuskan napas. Dalam cuaca dingin yang menusuk, napas itu perlahan menghilang di udara. Tiba-tiba sangat dingin. Aku melihat sosok yang bersandar di samping pintu. Liu Ruyan tidak mengenakan mantel. Dia hanya memakai sweater wol hitam dengan kerat tinggi. Kedua tangannya menyilangkan di depan. Semua orang menatapku dengan kebingungan. Lalu dia menundukkan kepala dan terus berjalan masuk ke kompleks perumahan. Tiba-tiba sebuah tangan terulur, mengambil kantong plastik yang ada di tanganku. Dia memindahkan kantong plastik itu ke tangan lainnya. Tangan kirinya menggenggam tanganku. Kenapa bisa sedingin ini? Sensasi hangat mengalir dari tangan kananku. Liu Ruyan menggenggam tanganku. Tangannya sangat lembut. Saat itu, tiba-tiba aku merasakan perasaan hangat di hidung. Karena aku menyadari aku bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali saya bergandeng tangan dengan Liu Ruyan. Dia tidak mau berjalan-jalan bersama saya. Meskipun sesekali makan di luar, dia selalu berjalan sangat cepat. Dia tidak suka melihat pasangan muda lainnya bermesraan. Maka saya pun dengan pengertian tidak melekat padanya. Pekerjaan mengambil sebagian besar dari hidupnya. Saya pernah memiliki harapan yang salah. Mengira bahwa meskipun dia sibuk, saat dia punya waktu mungkin dia akan mengingat saya. Tapi saya menyadari bahwa saya salah. Seseorang yang tidak dicintai hanyalah sebutir debu. Itu adalah udara yang tidak berguna. Itu adalah rumput liar yang tidak dikenal yang dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan jika terkadang muncul di depan mata, itu tetaplah keberadaan yang tidak berarti. Saya menundukkan kepala. Suara saya mendengung pelan. Liu Ruyan mungkin tidak menyangka. Saya akan menjawab dengan sangat sederhana. Bagaimanapun, jika dulu dia menunjukkan perhatian padaku, pasti aku akan langsung melonjak kegirangan. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Lalu berkata bahwa hari ini adalah kesalahan saya. Kedepannya aku tidak akan melupakan ini. Setelah mendengar kalimat ini, aku sedikit terkejut dan menatapnya sejenak. Dalam sekejap, sangat sulit untuk percaya.
Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu padaku. Namun selain rasa tidak percaya itu, aku sepertinya tidak bisa lagi merasakan emosi lainnya. Apa gunanya kata, nanti, itu? Semua rasa sakit yang harus terasa sudah terasa. Semua kekecewaan yang seharusnya juga sudah dirasakan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Liu Ruyan, telah melirikku. Dengan dahi berkerut, dia membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lampu jalan berwarna kuning menyinari, membentuk bayangan dua orang yang panjang. Tangan kananku terasa panas. Tangan kiriku dingin. Aku bersama Liu Ruyan selama 3 tahun. Saat aku kuliah, Liu Ruyan adalah impian semua lelaki di kampus. Aku tidak akan pernah bisa melupakan seumur hidupku. Penampilannya saat dia berbicara di panggung sebagai perwakilan mahasiswa baru. Cahaya aula menerangi panggung. Semua orang berada dalam kegelapan. Hanya dia yang berdiri di bawah cahaya. Saat itu, cahaya emas memancar. Dan saat itu dia bersama Gu Wuyan. Bisa dibilang mereka adalah pasangan yang paling diidamkan di sekolah. Tahun keempat, keluarga Gu Wuyan mengirimnya ke luar negeri. Dalam keadaan itu, dia ingin berpisah. Saya tidak bisa memahaminya. Mengapa ada orang yang membuang yang begitu unggul? Gadis yang begitu baik. Apakah dia tidak bisa melihat betapa sedihnya Liu Ruyan? Tapi saya tetap harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak pergi dengan begitu tegas pada awalnya. Saat mengajukan perpisahan dengan Liu Ruyan, dia begitu tanpa perasaan. Mungkin Liu Ruyan tidak akan menyetujui pengakuan cintaku. Saat dia mengangguk, tangan saya bergetar karena kegembiraan. Saya pikir Gu Wuyan tidak mencintainya tidak masalah. Saya akan mencintainya dengan baik. Tapi saat itu saya sepertinya lupa. Perasaan yang sepihak tidak pernah berujung baik. Seolah-olah semua orang percaya. Merasa seolah-olah dirinya adalah kunci terakhir yang membuka pintu. Tapi bagaimana jika aku tidak mengungkapkan perasaanku kepada Liu Ruyan? Sudah 3 tahun, aku tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi bagaimana jika di sekolah dulu, bukan berarti tidak ada yang mengejarku. Meskipun mereka tidak sebaik Liu Ruyan. Tapi perasaan itu tumbuh seiring waktu. Mungkin suatu hari nanti, aku juga akan menyukainya. Jika ada saling suka, kita juga akan seperti pasangan biasa. Mencintai dengan cara yang sederhana. Jika aku tiba-tiba duduk tegak, menyentuh keringat di dahiku, itu berarti aku bermimpi buruk. Liu Ruyan jarang berada di rumah pada jam segini. Dia juga duduk tegak. Dia menoleh dan melihatku. Dengan ekspresi khawatir, aku beradu pandang dengan matanya. Mengangguk, kemudian ragu-ragu menggelengkan kepala. Liu Ruyan membuka selimut. Aku pergi membuatkanmu sarapan. Tidak usah, aku menghentikannya. Di dapur sudah ada makanan. Liu Ruyan menoleh. Ekspresinya tampak agak terkejut. Saat itulah aku menyadari. Liu Ruyan tidak pernah memasakkan aku makanan. Namun hari ini aku menolak. Aku menatap Liu Ruyan, sambil menebak apakah dia akan marah. Namun pada detik berikutnya, aku melihat senyum Liu Ruyan. Karena kamu ingin makan. Kalau begitu, makanlah roti panggang. Liu Ruyan keluar dari dapur di samping meja makan. Dia menyerahkan sebotol susu padaku. Minumlah ini. Aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Lalu mengambil sepotong kacang dari samping. Liu Ruyan tertegun sejenak. Dia berkata, bukankah kamu alergi kacang? Aku membuka mata lebar-lebar dan melihatnya. Yang alergi kacang adalah Gu Wuyan. Kamu salah ingat. Nama itu. Begitu nama itu keluar dari mulutku, udara seolah-olah membeku. Liu Ruyan menarik kembali senyumnya dengan kecepatan yang terlihat. Dia mengernyitkan dahi. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah kecil. Kenapa kamu menyebutnya? Aku melihat emosinya yang tiba-tiba meluap. Secara tiba-tiba, kesedihan datang. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku sudah tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang salah dalam ucapanku. Liu Ruyan tampak terkejut sejenak. Aku dengan cepat melompati topik ini. Dia bersandar pada punggung kursi, memunculkan suara nyaring di lantai. Lalu dia bangkit dan berkata bahwa dia sudah kenyang. Makanlah, sambil pintu ditutup. Aku menunjukkan senyum pahit, melihat botol susu di sisiku. Liu Ruyan, sudah 3 tahun. Kamu masih belum mengingatku. Aku dan Liu Ruyan terdiam sepanjang hari. Tinggal di rumah yang sama. Namun sangat sunyi. Saat senja, dia memakai mantel dan keluar. Hanya sebentar. Ponselku menerima pesan, ada urusan malam ini. Tidak mau makan lagi. Saya hanya melirik sekilas. Lalu mematikan layar. Sebuah rasa tercekik yang membuat sulit bernapas kembali muncul. Kurasa aku tahu apa itu. Lagi pula, Gu Wuyan baru saja memposting sesuatu yang mengatakan bahwa dirinya harus lembur malam ini dimirip dengan Weibo. Mereka bisa keluar bersama untuk makan malam. Liu Ruyan sedang menunggu dia pulang di bawah. Ketika malam tiba, apakah Liu Ruyan akan kembali malam ini? Saya menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci dan keluar. Musim dingin belum berlalu. Udara terasa kering dan dingin. Daun-daun di pohon sudah gugur. Hanya saja belum turun salju. Saya berjalan tanpa tujuan. Jelas-jelas sudah saatnya makan malam. Namun saya masih tidak merasakan sedikit pun lapar. Saya memikirkan dengan acak. Liu Ruyan sedang melakukan apa dengan Gu Wuyan saat ini? Mungkin mereka baru saja selesai makan. Dulu saya dan Liu Ruyan biasa keluar untuk makan. Saya suka makan hotpot. Makan barbecue itu memang. Liu Ruyan selalu meremehkan makanan berminyak dan pedas ini. Selalu mencemooh. Jika itu adalah Gu Wuyan, dia pasti akan dengan senang hati menemani dia makan semua yang dia inginkan. Dulu aku selalu tidak bisa melihat dengan jelas. Sebenarnya cinta selama bertahun-tahun ini sudah lama berubah menjadi sebuah ketekunan. Jenis ketidakpuasan. Setiap kali aku bersama Liu Ruyan,
aku akan teringat pada Liu Ruyan dan Gu Wuyan. Jika Gu Wuyan adalah mawar di hati Liu Ruyan, maka dia adalah duri yang tertancap dalam-dalam di hatiku. Selama 3 tahun ini, duri-duri itu semakin dalam, sampai aku benar-benar kebal. Saat aku berjalan, aku melewati sebuah bar. Suara penyanyi tetap mengalir dari pintu yang terbuka, mirip seperti utusan dari neraka. Aku melangkah masuk. Di bar, orang-orang sangat sedikit. Mungkin karena masih terlalu awal. Penyanyi duduk di atas panggung, memegang gitar sambil menunduk untuk menyetel suara. Sesekali bersuara menyanyikan beberapa bait. Aku memesan segelas anggur manis di kafe internet. Duduk di kejauhan, mengintip ke arah panggung dengan mata setengah terbuka. Pencahayaan redup, membuat orang sulit melihat wajah orang di sebelahnya. Segelas minuman mengalir ke dalam perut. Wajah saya sudah mulai memerah. Saya tahu bahwa saya tidak tahan minum. Jadi setelah minum gelas itu, saya berjalan keluar. Saat keluar, malam semakin gelap. Cuaca juga semakin dingin. Aku menggigil saat hendak mengeluarkan ponsel untuk memanggil taksi. Tapi setelah mencari ke seluruh saku, saya juga tidak menemukan ponsel saya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, Dada. Saya segera menoleh. Dada adalah nama panggilan saya saat SMA. Saat itu, wajah saya cabi dan sering memerah. Jadi, teman-teman SMA memberi saya julukan seperti itu. Saya menoleh kembali, melihat sosok yang berlari ke arah saya. Saya mengerutkan mata dan melihat. Dari pakaiannya baru bisa terlihat. Ini adalah penyanyi tetap yang baru saja duduk di atas panggung. Aku berdiri di tempat menunggunya, berlari ke mulutnya dan mengeluarkan napas panas. Akhirnya bisa kembali mengatur napas. Lalu ia menyodorkan ponsel ke tanganku. Sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa kamu masih saja ceroboh seperti ini? Aku melihat ponsel, kemudian mendongak untuk melihat kebingungan yang ditunjukkan olehnya melalui tatapannya. Dia tampak terkejut dan mengangkat alisnya. Apa kamu tidak ingat aku? Aku Shen Youwei. Shen Youwei, bagaimana mungkin aku tidak ingat? Teman sebangkuku waktu SMA. Suka bernyanyi. Suka tidur siang, juga suka mencari pekerjaan rumah di waktu belajar pagi. Dengan mata setengah terpejam, mencariku untuk menyalin tugas. Guru selalu menanggapi tingkah lakunya, selalu setengah menutup mata. Lagi pula, hidup Shen Youwei dapat ditulis dengan sebuah artikel tentang ayahku yang adalah kepala distrik. Saat itu terpaksa, semua orang mengira hidupnya akan berjalan lancar. Sampai tahun terakhir SMA, dia terus-menerus ingin bermain musik. Karena marah, dia putus hubungan dengan keluarganya. Dia lari keluar. Sejak saat itu, dia keluar dari sekolah. Menghilang tanpa kabar. Dia melihat ekspresiku dan tersenyum. Bagaimana, sudah ingat kan? Aku mengangguk sedikit. Lalu aku mengangkat syalku sedikit, menutupi daguku. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu bekerja di sini? Shen Youwei menggelengkan kepala. Penyanyi tetap di bar temanku. Dia minta izin untuk mencari bantuan dari saya. Aku mengangguk, tetapi di detik berikutnya tidak tahu harus berkata apa. Aku pernah bertemu banyak teman sekelas. Mereka menjadi, tanpa terkecuali, menjadi matang dan pendiam. Saudara yang dulunya akrab pergi bersama ke toilet, kini menjadi pria muda yang saling memuji di pesta. Dulu, kami mendengarkan satu sama lain di tengah malam. Sahabat perempuan yang saling berbagi kesedihan. Saat menikah, bahkan tidak mengirimkan satu undangan pun. Orang-orang berkata, ini adalah hal yang biasa. Inilah yang disebut dewasa. Dan dalam keadaan yang terhimpit oleh arus besar ini, sepertinya hanya Shen Youwei yang tetap berdiri di tempat. Dia merangkulku dengan tangan kanannya, lebih. Dia berkata, ayo pergi, aku antar kamu pulang. Seolah-olah sekejap kembali 10 tahun yang lalu. Kami berusia 16 tahun. Dia dengan malas merangkulku yang sedang mengerjakan PR. Ayo, temani aku ke toko. Hanya saja saat itu aku mengangguk dan setuju. Diriku 10 tahun kemudian, hanya bisa berusaha memikirkan alasan untuk menolak. Shen Youwei melihat keraguanku. Seketika senyumannya menjadi licik. Sudahlah, lihatlah wajahmu sendiri, sudah semerah apa? Siswa baik tempo dulu juga sudah jadi nakal ya? Wajah yang awalnya kemerahan karena minuman semakin bertambah merah. Tanpa menunggu aku berbicara, Shen Youwei langsung mengeluarkan sepasang kunci mobil. Saya pergi menyetir. Kamu tunggu di sini. Tidak lama kemudian, sebuah mobil besar datang meluncur di depan. Shen Youwei menurunkan jendela mobil. Dia memanggilku untuk naik. Mungkin karena Shen Youwei sekarang, dia mengingatkanku pada diriku yang dulu. Rasa tegangku juga sedikit menghilang. Aku mencari topik dan bertanya, kamu pergi kemana setelah itu? Dulu, kamu pergi tanpa pamit. Shen Youwei menjepit bibirnya. Bukankah kamu bertengkar dengan keluargamu? Jadi kamu pergi ke Beijing sendirian. Kamu menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Perusahaan membiayai aku untuk belajar di sekolah musik di luar negeri. Aku hanya mengangguk. Jadi perusahaan ini cukup baik ya? Siapa sangka Shen Youwei menoleh dan memandangku. Dia tertawa kecil. Di dunia ini, mana mungkin ada sesuatu yang gratis seperti ini. Kemudian aku mengetahuinya. Ibuku tidak tega melihatku menderita. Dia menghubungi perusahaan rekaman. Dia mengatur semuanya untukku. Aku lagi-lagi hanya mengangguk. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi sunyi. Saat melewati lampu merah dan hijau, mobil berhenti. Shen Youwei tiba-tiba memegang kemudi lebih erat. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan. Pergi tanpa pamit. Aku tercengang. Shen Youwei tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya, menunjukkan gigi taringnya yang tajam seperti hewan kecil. Aku pernah mencarimu di sekolah menengah dengan melompati pagar. Saat itu kalian sedang dalam pelajaran olahraga. Aku hanya melihat sekali dan sudah memutuskan. Matanya menatapku dengan tajam, membuatku merasa kebingungan.
Tapi pada akhirnya, aku tetap menyimpulkan bahwa itu karena kesedihan terhadap sahabat. Jadi aku berkata terima kasih padamu. Mobil berhenti di bawah. Aku terkejut menemukan bahwa lampu rumahku ternyata menyala. Mengangkat kepala dan melihat sosok yang bersandar di dekat jendela. Shen Youwei turun dari mobil. Melihat aku mengangkat kepala, dia juga mengangkat kepala dan melihat ke atas. Entahlah apakah cahaya itu menyilaukan matanya. Dia menyipitkan matanya. Seperti bertanya dengan santai, pasanganmu bagaimana? Aku mengangguk dan berkata, ya. Shen Youwei tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, lalu bagaimana ini? Tertegun, pikiranku melayang kembali 10 tahun yang lalu. Saat itu, beberapa gadis di kelas pernah mengejarku dengan keras. Surat cinta sarapan diantar tepat waktu setiap hari. Akhirnya mereka semua direbut oleh Shen Youwei untuk dimakan. Atau mungkin dijadikan kertas draft. Dia mengunyah yang seharusnya menjadi minyak gorengku. Sambil menggerutu, apa yang harus dilakukan sekarang? Jika kau berpacaran dengannya, bukankah aku jadi tidak punya pekerjaan rumah? Minyak goreng sudah masuk ke perut. Dia menghisap bibirnya dan menyimpulkan, jadi kau tidak boleh berpacaran. Aku menoleh dan berkedip padanya. Seketika tidak bisa memikirkan hubungan cinta dan menyalin pekerjaan rumah. Hubungan yang tak terhindarkan antara keduanya. Apakah aku harus berpacaran di masa depan? Harus melalui persetujuanmu. Siapa yang tahu? Shen Youwei menyimpan senyum nakalnya. Dia mengangguk serius. Ya, nada 10 tahun lalu tumpang tindih dengan pemandangan di depan. Aku bilang, bagus, sekarang tidak perlu mengerjakan PR. Shen Youwei berbalik, mengeluarkan senyuman yang tidak jelas. Jadi saya pergi. Saya bilang mobil itu perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Saya menyimpan senyuman di wajah saya. Sekali lagi melihat ke atas. Liu Ruyan masih bersandar di tepi jendela. Alisnya berkerut. Setelah menerima tatapanku, tubuhnya sedikit mundur. Dia menarik tirai dengan cepat, naik ke lantai atas dan membuka pintu. Langsung tercium bau asap yang kuat. Liu Ruyan sudah berhenti merokok. Sudah bertahun-tahun. Dia pernah bilang itu karena Gu Huyan tidak suka. Tapi setelah bersama saya, dia mulai lagi. Merokok tapi tidak seintens ini sebelumnya. Liu Ruyan duduk di sofa. Matanya merah. Dia menatap saya. Tidak berkata apa-apa. Saya berniat untuk melewatinya dan berjalan ke kamar. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba memanggil namaku, Jiboda. Aku berpaling. Menatapnya tanpa ekspresi. Mungkin dia tidak menyangka saya akan terlihat sedingin ini. Kata-kata yang sudah disiapkan Liu Ruyan. Seolah-olah terjebak di tenggorokan. Kemarahan di wajahnya. Hilang seluruhnya karena dia tertegun. Dia membuka mulutnya. Dan berkata bahwa kamu pergi malam ini. Aku mengangguk sedikit. Tangan sudah menggenggam pegangan pintu. Liu Ruyan berdiri. Seolah-olah sedikit cemas. Dulu kamu selalu memberitahu sebelum pergi. Setidaknya kamu akan meninggalkan lampu menyala. Aku terdiam sesaat. Akhirnya berbalik perlahan. Menatap matanya dan berkata, benarkah? Aku kira kamu bersama Gu Huyan. Tidak akan kembali malam ini. Liu Ruyan tidak berbicara lagi. Melihatnya tiba-tiba diam. Hatiku juga tenggelam perlahan. Jadi, tidak peduli berapa lama aku bersamanya. Tidak peduli seberapa besar retakan dalam hubungan kami. Selama Gu Huyan disebut, aku akan selamanya menjadi pilihan kedua. Seperti bunga mawar yang tidak segar. Adalah yang ditinggalkan. Wajah Liu Ruyan menunjukkan ketidakberdayaan. Dia memijat-mijat alisnya. Dia menjelaskan bahwa perusahaannya jauh dari rumah. Naik taksi di malam hari juga tidak aman. Aku melihat tatapan cemas di matanya. Seolah-olah melihat sebuah mantel yang sudah berjamur. Ketidakberdayaan di dalam hatiku. Sudah tidak bisa membuatku kembali berdebat dengannya. Berdebat adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta. Aku melihat tatapannya yang sedikit tegang. Aku mengangguk acuh tak acuh. Aku mengerti lalu menutup pintu. Saat aku bangun keesokan harinya, Liu Ruyan sudah pergi dari rumah. Seluruh malam kemarin, dia tidak kembali ke kamarnya. Menjelang tahun baru, perusahaan memberikan beberapa hari libur. Karena Liu Ruyan memintaku untuk merahasiakan hubungan kami. Jadi bahkan kepada keluargaku, aku tetap mengatakan bahwa aku masih lajang. Tahun-tahun sebelumnya, orang tuaku selalu menelepon untuk menanyakan tentang status hubunganku. Pemikiran mereka cenderung kolot. Mereka percaya bahwa seorang pria harus cepat menikah dan punya anak. Tapi tahun ini terasa sangat tenang. Aku pikir mereka akhirnya mengerti. Hingga sore tiba, Liu Ruyan pulang ke rumah. Memaksa saya untuk mengganti pakaian dan pergi ke restoran. Saya mengernyitkan dahi. Kamu ada acara pertemuan sosial. Tatapan Liu Ruyan menghindar sejenak. Aku sudah memanggil orang tuamu. Lagi pula sudah 3 tahun. Sudah saatnya menentukan tanggal pernikahan. Hatiku berdebar sejurus. Sebuah firasat buruk muncul di hati saya. Ketika saya membuka mulut, suara saya bergetar karena marah. Kamu menghubungi orang tuaku. Liu Ruyan melihat ekspresi saya yang bersemangat. Dia menutup matanya sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak mau menikah denganku? Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Dengan nada tegas, saya mengatakan bahwa saya tidak mau. Jika ini terjadi sebelumnya, saya pasti ingin langsung mendaftar pernikahan dengan Liu Ruyan. Saya ingin seluruh dunia menyaksikan kebahagiaan saya. Bahkan hanya beberapa bulan yang lalu, aku akan melakukan hal yang sama. Tapi sekarang tidak lagi. Karena saya tidak ingin lagi menipu diri sendiri. Saya tahu bahwa Liu Ruyan tidak mencintai saya. Aku juga sebenarnya tidak bahagia. Cintaku yang sepihak hanyalah sebuah lelucon. Yang membuat seluruh dunia merasa iba. Aku melihat Liu Ruyan. Bahkan tidak mengerti sendiri. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Dia seharusnya menjadi yang berdiri di podium. Gadis muda yang penuh semangat. Meskipun tidak mencintaiku, dia tetap akan menghormatiku.
Hingga melihat ekspresi panik Liu Ruyan, aku baru menyadari mataku mulai perih. Aku sudah mengeluarkan air mata. Tidak tahu apakah aku menangis untuknya, atau menangis untuk diriku sendiri. Liu Ruyan mengulurkan tangannya dan memelukku, minta maaf. Dada, aku hanya takut kehilanganmu. Tubuhku lemas seluruhnya. Bahkan tidak punya tenaga untuk mendorongnya. Di depan mata tiba-tiba berputar. Namun di dalam otakku ada suara yang jelas berkata, kamu tidak merasa takut karena mencintai aku. Kamu merasa takut karena akan kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Itulah sebabnya ada rasa tidak rela. Aku dengan paksa menenangkan perasaanku yang bergejolak, mengangguk pelan dan berkata, karena orang tuaku sudah tiba. Mari kita makan dulu. Liu Ruyan menarikku. Matanya berbinar-binar. Sepertinya dia menyadari bahwa suasana ini tidak cocok untuk mengekspresikan kegembiraan. Jadi aku hanya bisa mengucapkan beberapa kata baik. Dekorasi restoran ini sangat mewah. Ini adalah restoran mewah terkenal di Jiangcheng. Aku mengenakan setelan jas hitam. Ketika Liu Ruyan dipromosikan menjadi direktur, perusahaan mereka mengadakan pesta. Aku diam-diam membeli setelan jas ini. Dengan penuh harapan berpikir dia akan mengundangku. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak memberitahuku tentang hal itu. Pesta itu sepertinya juga di restoran ini. Aku menatap sekeliling. Dengan penuh sindiran dalam hati. Hari ini aku menemani orang tuamu makan. Lusa orang tuaku juga akan tiba di Jiangcheng. Kita bisa makan bersama. Dan membahas tentang pernikahan. Suasana hati Liu Ruyan terlihat sangat baik. Dengan senyum, dia merencanakan masa depan kita. Dia membalikkan kepala. Sepertinya ingin meminta pendapatku. Dan aku terlihat dalam tatapannya. Aku melihat wajahku yang lelah. Liu Ruyan meluruskan sedikit. Kemudian meletakkan tangannya di lenganku. Tak tahu apakah itu untuk memberitahuku atau menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Asalkan sudah diputuskan, itu sudah cukup. Aku ditarik olehnya. Tidak bisa tidak, aku harus mempercepat langkah. Namun di dalam hati terasa sepi. Aku sudah tidak mencintainya. Aku tahu karena aku pernah melihat sosok orang yang kucintai. Jadi hatiku sangat jelas. Aku sudah benar-benar tidak mencintainya. Soal kalkulus tidak akan pernah selesai. Tapi masa muda akan berlalu. Di kota yang megah, tidak akan ada lagi musim panas yang bercahaya. Lift naik ke lantai 12. Baru saja keluar dari lift. Telepon Liu Ruyan berbunyi. Aku melihat sekejap. Dengan catatan, hatiku bergetar. Lalu tiba-tiba melepaskannya dengan berat. Seolah sebuah gedung yang rapuh. Kamu takut itu akan runtuh. Dan pada hari itu benar-benar runtuh. Kamu juga akan merasa lega seolah terbebas dari beban. Liu Ruyan juga mengerutkan kening. Menekan tombol putus sambungan. Aku melihatnya dengan terkejut. Tetapi Liu Ruyan seolah tidak merasakannya. Terus melangkah maju. Belum berjalan beberapa langkah. Telepon berdering lagi. Liu Ruyan berbalik. Melihatku dengan tatapan cemas. Aku mengerutkan bibirku. Apakah senyuman itu tulus? Aku sudah tidak tahu. Aku hanya mendengar suaraku yang lelah berkata. Jawablah. Liu Ruyan seolah mendapat perintah. Segera menjawab. Suara seorang wanita. Terdengar jelas dari sisi telepon. Dengan nada yang jelas merasa tertekan. Beberapa menit berlalu. Liu Ruyan menutup telepon. Dengan wajah yang bingung. Ada masalah di pihak Guyan. Aku tidak berpikir panjang. Langsung menanggapi kata-katanya. Kau pergi. Liu Ruyan terkejut. Sepertinya tidak pernah terpikirkan bahwa aku bisa begitu puitis. Ragu selama beberapa detik. Aku mulai berbicara. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Tapi bagaimana dengan orang tuamu? Aku mengepalkan tangan. Kuku yang tajam menusuk telapak tanganku. Terasa sakit. Setelah mengepalkan, aku melepaskannya lagi. Terkadang, ketika menghadapi masalah, seseorang tidak memiliki pilihan. Yang disebut pilihan, hanyalah memberikanmu sebuah kesempatan untuk menyerah atas pilihanmu sendiri. Ini adalah langkah terakhirku. Mungkin, Liu Ruyan yang panik belum menyadarinya. Tapi aku harus mengerti, karena aku adalah yang dibuang. Tenang, aku akan mengatasi ini. Mendengar kata-kata itu, Liu Ruyan sepertinya benar-benar merasa lega. Dia berlari kecil menuju lift. Bahkan pada detik terakhir pintu lift menutup. Dia hanya menunduk melihat ponselnya. Dia tidak melihatku. Aku berdiri di tempat, mengambil beberapa napas dalam. Ingin duduk sebentar di sofa di samping. Namun, di detik berikutnya, ponsel bergetar. Membuka WeChat. Ini adalah pesan suara dari ibu. Terdengar selama lebih dari 30 detik. Aku membuka suara ibu yang penuh semangat. Suara itu terdengar. Nak, ayah dan ibu sudah kembali ke pintu hotel. Di mana pintu masuknya? Kakek, lihat betapa suksesnya anak kita. Bekerja di kota sebesar ini. Dia juga menemukan pacar yang sangat penyayang kepada orang tua. Dalam pesan suara itu juga terdengar suara ayah. Bisa terdengar bahwa ia juga sangat senang. Setelah mendengar bagian ini, aku akhirnya tidak bisa menahan diri. Aku jatuh ke tanah dalam keadaan hancur. Aku menutupi wajahku. Air mata hangat mengalir ke telapak tanganku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi ini. Orang tuaku yang datang dari jauh ke Jiangcheng. Dalam keadaan terpuruk seperti ini. Tidak tahu sudah berapa lama aku menangis. Aku menyeka air mataku. Berusaha menahan tubuhku untuk berdiri. Namun aku terjatuh ke tanah. Tiba-tiba muncul sosok dari entah dari mana. Memegangku agar tidak jatuh. Aku tertegun dan menoleh ke belakang. Namun secara tak terduga melihat wajah yang familiar. Kenapa kamu ada di sini? Shen Youwei mengernyitkan alis. Melihatku dari atas ke bawah. Baru saja selesai rapat. Ada apa denganmu? Mendengar perhatian ini. Air mataku sekali lagi tak bisa ditahan untuk jatuh. Aku menundukkan kepala.
Tanpa memikirkan Citra, dengan cepat menghapus air mata. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Shen Youwei menghela napas. Dia terlihat agak gelisah. Mengulurkan tangan ke rambut hitamnya dan mengacak-acaknya. Lalu dengan serius memanggil namaku. Jiboda, kamu tidak pernah berpura-pura sopan padaku sebelumnya. Aku langsung mengangkat kepala. Melihat dia belum berbicara. Shen Youwei seperti takut aku akan menolak. Sekali lagi membuka suara. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku bisa membantumu. Apapun yang terjadi. Cahaya kemasan menerangi ruangan. Di atas kaca yang berputar di meja makan. Penuh dengan hidangan yang lezat. Shen Youwei duduk di sampingku. Mengangkat gelas. Menghampiri orang tuaku dan sedikit mengangguk berkata, Paman. Selamat sore, Bibi, saya Shen Youwei. Lalu dia meneguknya hingga habis. Ayahku adalah sosok ayah kecil yang khas. Jelas sekali. Tindakan Shen Youwei barusan telah mendapatkan simpatinya. Dia memberi tepuk tangan. Sambil berkata beberapa kali, bagus. Sedangkan ibuku, saat mendengar nama itu, dia tampak terkejut sejenak. Lalu mengulangi, Shen Youwei. Aku menggigit bibir bawahku. Mencoba menebak mungkin itu saat Liu Ruyan menghubungi orang tuaku sebelumnya. Jadi sudah melaporkan namanya. Sehingga membuat mereka curiga. Melihat situasi itu, Shen Youwei langsung mengerti. Dia menggenggam tanganku yang terletak di meja makan. Dengan wajah tersenyum dia berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Shen Youwei. Saya adalah tunangan Boda. Begitu dia mengucapkan itu, tentu saja, itu langsung menarik perhatian orang tuaku. Ibu saya agak bersemangat karena kalian akan menikah. Melihat ekspresinya, saya hanya bisa mengangguk setuju. Ibu saya bertepuk tangan, bagus. Anak bungsu saya akan menikah. Ayah saya di samping berkata, lihat kamu seperti itu. Jangan sampai menantu melihat ini sebagai lelucon. Seolah-olah anak kita tidak bisa mendapatkan istri. Dihapus, tidak ada terjemahan. Namun wajahnya juga tersenyum. Saya merasa agak putus asa. Takut sekali tindakan orang tuaku akan menakut-nakuti Shen Youwei. Saat saya menoleh untuk melihatnya. Tapi tepat saat itu saya bertemu dengan matanya yang tersenyum. Shen Youwei sepertinya ingin bercanda. Menggenggam pergelangan tangan saya. Dengan lembut berkata, Xiao Wei. Suami saya, wajah saya langsung memerah. Di meja makan, saya menyadari bahwa tidak peduli topik apa yang dibahas orang tua saya. Shen Youwei selalu bisa melanjutkannya. Dari saham di pasar modal hingga urusan keluarga. Semua pembicaraan terjaga dengan baik. Sangat jelas. Orang tuaku sangat puas dengan Shen Youwei. Ayah saya mungkin sudah minum. Dengan wajah merah. Berbicara juga bertele-tel. Anak kami, Boda, sudah memiliki pendapat sejak kecil. Jika sudah memutuskan sesuatu, dia tidak pernah menoleh kembali. Ketika dia mengatakan tidak ingin menikah dulu, kami berdua sangat khawatir. Kami juga tidak memaksanya. Kami hanya khawatir dia akan disakiti saat sendirian di masa depan. Untunglah, dia sudah bertemu denganmu. Nak, kamu harus mencintai Youwei dengan baik. Kalau tidak, sampai di sini. Dia tampaknya terisak sejenak. Suaranya juga bergetar. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu saya tahu dia sudah mabuk. Segera menarik lengannya. Menepuk punggungnya. Kemudian mengangkat kepalanya. Dengan ekspresi minta maaf. Dia berkata, lelaki tua ini mabuk dan suka omong kosong. Youwei, jangan tersinggung ya. Mendengar sampai sini, saya tidak bisa menahan diri lagi. Hidung saya tak bisa mengontrol rasa asam yang melanda. Diam-diam mengulurkan tangan untuk menyeka air mata. Shen Youwei kemudian menyembunyikan ekspresi di wajahnya. Dengan serius dia berkata kepada paman dan bibi. Kalian tenang saja. Kami akan baik-baik saja. Mengatur orang tuaku di hotel terdekat setelah kehilangan pekerjaan. Sekarang sudah pukul 10 malam. Demi memudahkan merawat mereka, aku memutuskan untuk tinggal di hotel malam itu juga. Angin malam terasa sejuk. Menunggu sampai ada waktu luang. Ketika melihat diriku di cermin hotel, aku baru menyadari betapa berantakannya aku. Seluruh wajahku terlihat lelah dan pucat. Untungnya orang tuaku sudah tua. Penglihatan mereka juga sudah mulai kabur. Mereka tidak menyadari kekakuanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sambil menunjuk wajahku sendiri. Kenapa tidak ada yang mengingatkanku? Shen juga melontarkan tatapan mengancam padaku. Kamu apa? Aku belum pernah melihatnya. Lalu menundukkan kepala. Sambil menghitung dengan jari. Seolah-olah sedang menghitung dengan sangat serius. Tahun kedua SMA, aku tidak lulus matematika. Menangis sambil bersin di tengah pelajaran. Ujian fisik tahun terakhir SMA. Langsung terjatuh dengan kaki ke atas. Shen Youwei, aku memanggil namanya dengan marah dan malu. Shen Youwei sedikit mengangkat kepala dan menatapku. Akhirnya ia tersenyum. Aku melihat senyumnya. Seakan-akan pandanganku samar sejenak. Seolah di detik berikutnya, Shen Youwei yang mengenakan seragam biru putih, akan menunjukkan harmonika yang ia sembunyikan di belakang, mengayunkan di depan mataku. Dan kemudian, pertanyaan yang dilontarkan Shen Youwei, namun membuatku tidak bisa tidak berpikir. Ekspresinya tampak seperti menyimpan sedikit perhatian. Ada apa denganmu hari ini? Berantem dengan pacar. Aku berpikir sambil menarik napas. Akhirnya aku membuka mulut. Suara desahan yang hampir tidak terdengar. Dan rasa sakit yang terasa seperti dipotong dengan pisau tumpul di dalam hati. Aku tersenyum pahit sejenak. Karena mantan pacarnya mengalami masalah. Telepon darurat yang aku buat untuknya. Shen Youwei menghentikan langkahnya yang maju. Dia berbalik. Dia menatapku dengan dahi berkerut. Dia mengajukan pertanyaan. Aku selalu tidak berani bertanya pada diriku sendiri. Tentang kata-kata yang bergaung. Meskipun begitu, apakah kamu masih tidak berniat untuk putus dengannya? Lampu jalan terang kekuningan.
membuat bayangan kami menjadi panjang. Aku berkata, Sen Youwei, aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Aku telah mengeluarkan biaya yang tak terbayangkan. Tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin untuk bisa melepaskan saat tahu diri tidak dicintai. Dan bisa melepaskan dengan rasional. Aku akan pergi setelah memutuskan semua perasaanku padanya. Pergi tanpa ada rasa rindu. Tapi bukan sekarang. Aku bertemu tatapannya. 3 tahun benar-benar terlalu lama. Bukan begitu, Sen Youwei menatapku. Dia diam dalam waktu yang lama. Akhirnya dia mengangkat tangannya. Menghapus air mata di wajahku. Dia berkata, ya. Dia berkata, 3 tahun. Benar-benar terlalu lama. Pagi-pagi keesokan harinya. Orang tuaku datang mengetuk pintu kamarku. Aku membuka pintu. Aku membuka pintu. Melihat banyak tas besar dan kecil. Dan juga wajah mereka yang penuh senyum. Saya agak sibuk dengan urusan kalian ini. Ibu saya melangkah maju 1 langkah. Ibu dan ayah sudah kembali. Melihat kamu baik-baik saja di sini. Kami jadi tenang. Untuk sesaat saya tidak berani menjawab. Karena saya tidak tahu. Ketika Liu Ruyan menelepon mereka dulu. Apakah dia menyebutkan tentang ingin bertemu dengan orang tuanya? Ibu seolah-olah bisa melihat apa yang ada di pikiranku. Menggenggam tanganku. Kembali memberi tepukan. Merayap di wajah dan tangannya. Saya bahkan tidak ingat sejak hari apa. Ibu mulai terhubung dengan penuaan. Bagaimanapun dalam ingatanku. Dia masih yang menjemput saya di jalan menuju sekolah. Gadis manis yang selalu memetik bunga liar untuk dibawa pulang. Suaranya terdengar lembut. Anak saya sudah dewasa. Tumbuh dengan sangat baik. Ibu sama sekali tidak khawatir kamu akan menjadi buruk. Baik dalam hidupnya sendiri maupun dalam urusan perasaannya. Ibu percaya kamu akan membuat keputusanmu sendiri. Apa yang harus dilakukan wanita dalam keluarga? Bukankah hanya berdiri di belakang anak-anak, mendukung semua keputusan mereka? Wajahnya lembut. Dan aku berkedip. Berjuang keras untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Ternyata mereka tahu segalanya. Tahu bahwa saya mengalami kesedihan dalam cinta. Bahwa Liu Ruyan adalah Liu Ruyan. Sen Youwei adalah Sen Youwei. Tapi mereka memilih untuk tidak berkata apa-apa. Memilih untuk tidak bertanya. Meskipun mereka tidak tahu cerita konkret yang terjadi di tengah jalan. Mereka tetap bersedia untuk menyelesaikan drama yang tidak sempurna ini. Ayahku berdiri di belakangnya. Batu pelan. Baiklah, untuk apa kamu bicara ini padanya? Ayo cepat, mobil sudah ada di bawah hotel. Ibu saya tersenyum. Terakhir, dia menyentuh punggung tanganku. Jangan ikut ke bawah. Jaga dirimu baik-baik. Tahu tidak, saya mengangguk dengan kuat. Seolah-olah ingin membawa kembali masa kecil. Setiap kali merasakan nasihat ibu. Meminta maaf yang bertele-tele telah dilunasi semuanya. Melihat sosok mereka menjauh. Aku menutup pintu. Berbaring di tempat tidur hotel. Langit-langit berwarna abu-abu. Gelap gulita. Ponsel Jing Wenying mengeluarkan beberapa pesan. Semua adalah pesan dari Liu Ruyan dari tadi malam hingga sekarang. Yang dikirim secara berurutan. Boda, kamu tidak pulang semalam. Bagaimana kabar paman dan bibi? Aku pasti akan menemani kalian makan dengan baik. Untuk menebus kesalahanku. Semalam Gu Wuyan mengalami kecelakaan. Kota ini kecuali aku. Dia tidak punya teman. Aku benar-benar tidak bisa. Gu Wuyan tetap saja Gu Wuyan. Melihat nama ini. Aku menekan tombol layar mati. Aku menatap langit-langit. Ingat apa yang baru saja ibu katakan. Senyumnya saat mendukung semua keputusan mereka. Saat itu, sebuah perasaan bersalah yang kuat meledak dari dalam hati. Aku selalu merasa, hidupku asalkan tidak menyesal. Bagaimanapun menjalani hidup ini tidak masalah. Aku mencintai Liu Ruyan. Aku berusaha menghangatkan hatinya selama 3 tahun. Ini adalah keputusanku sendiri. Jadi, selama aku bisa bertanggung jawab pada diriku sendiri. Apapun caranya, tidak masalah. Tapi sekarang, aku tiba-tiba merasa tidak bisa lagi. Kehidupan seseorang tidaklah sepi. Hanya dengan 1 orang saja sudah bisa bertahan. Jika ibu tahu tentang pengalamanku, ibu pasti akan sedih. Hanya memikirkan hal ini saja. Perasaan bersalah. Hampir membuat hatiku tertusuk. Aku duduk tegak. Membuka ponsel lagi. Layar. Masih tetap berada di halaman percakapan dengan Liu Ruyan. Aku menarik napas dalam-dalam. Menggigit bibir bawah dengan erat. Ujung jari meluncur di atas layar. Sebuah pesan berhasil dikirim. Di dalam kotak percakapan hijau tertulis, mari kita putus. Saya berada di sebuah sore yang cerah. Untuk mengemas barang-barang. Liu Ruyan tidak ada di rumah. Seluruh rumah berantakan. Puntung rokok dibuang sembarangan di lantai. Jendela tertutup rapat. Begitu aku melangkah masuk, aku masih bisa mencium aroma asap yang kuat. Sepertinya 2 hari ini dia tidak baik-baik saja. Dalam waktu ini, dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan padaku. Dia yang dulunya mengganggu kini berubah menjadi dia. Sedangkan saya sekarang, akhirnya saya dapat merasakan suasana hatinya saat itu. Ternyata terganggu oleh orang yang tidak disukai. Itu benar-benar suatu hal yang menyusahkan. Aku mengerutkan dahi. Sedang mencari tempat berpijak di lantai yang berantakan dengan berbagai barang. Koper diangkat ke dalam kamar tidur. Aku menyapu pakaian dari lemari ke dalam koper. Barang-barangku sangat sedikit. Meskipun aku sudah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun. Beberapa pakaian dan sepatu. Selain itu, tidak ada lagi yang perlu dibawa pergi. Aku berdiri di ujung tempat tidur dan melihat sekeliling. Meskipun hanya 2 hari tidak pulang, tetap muncul perasaan asing. Seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari sini. Sebenarnya aku memang tidak pernah menjadi bagian dari sini. Bantal hitam yang terletak di sofa itu adalah salah satu dari sedikit barang yang kami pilih saat pergi berbelanja bersama. Saat dia memilihnya, aku menyukai bantal berbentuk beruang coklat. Tapi Liu Ruyan berkata,
Gaya ini tidak cocok dengan dekorasi rumah kita. Dia dengan tegas mengeluarkan bantal itu dari keranjang belanja. Kemudian dengan santai memasukkan bantal hitam ke dalamnya. Dan juga figur Disney itu. Tahun lalu adalah peringatan 2 tahun kita bersama. Saya telah memohon kepada Liu Ruyan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya setuju untuk menemani saya ke Disney. Tapi pada hari keberangkatan, telepon mendadak dari perusahaan memanggilnya kembali. Saya pergi ke Disney itu sendirian. Saya pergi sendirian. Meskipun saya sedikit sedih, saya tetap menyembunyikan emosi saya dengan baik. Hingga kemudian, saya pulang ke rumah, mengangkat boneka di depan Liu Ruyan seperti mempersembahkan harta karun. Dia hanya melirik ke samping, dan berkata, berapa besar kita sekarang? Apakah kamu masih kekanakan? Emosi terluka memenuhi hati saya. Saya menyimpan boneka itu di tempat terdalam dalam lemari. Hingga hari ini, ia baru ditemukan kembali. Di dalam rumah ini, segala sesuatu menggambarkan kesakitan saya dalam diam. Namun sekarang saya akhirnya akan pergi. Saya melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Saya mundur keluar, dan menutup pintu. Pada saat yang sama, suara kunci sandi terbuka terdengar. Saya tertegun, mengangkat kepala dan bertemu tatapan Liu Ruyan. Dia terlihat jauh lebih kurus. Melihatku, wajah Liu Ruyan menunjukkan sedikit ketegangan. Boda, dia memanggil. Aku menggenggam pegangan koper dengan erat, menekan dengan lembut. Liu Ruyan melangkah masuk ke dalam pintu. Dia segera melihat koporku. Ekspresi sakit terlihat di wajahnya. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Apakah kamu benar-benar harus memutuskan hubungan dengan saya? Belum sempat aku berkata. Dia berkata lagi bahwa kejadian hari itu adalah kesalahanku. Boda, aku benar-benar salah. Aku sudah mendengar permintaan maafnya berkali-kali. Jika masih ada kesempatan untuk mempertahankan, sekarang aku tidak akan menarik koper ini. Berdiri di sini, saya memotong pembicaraannya. Dalam ucapannya terdapat ketegasan untuk tidak ingin lagi ada hubungan dengannya. Aku berkata, Liu Ruyan, sudah tidak berguna, aku benar-benar lelah. Orang yang tidak saling mencintai pun bisa jatuh cinta lagi. Tapi jika sudah lelah, apa yang harus dilakukan? Aku menatapnya, seolah-olah melihat lembar ujian yang hampir lulus, hanya kalah 1 poin. Rasa lelah menyelimuti seluruh tubuhku. Sungguh tidak ada keberanian untuk melakukannya lagi. Liu Ruyan menatapku, seolah-olah melihat seorang asing yang belum pernah dikenal. Aku mengerti perasaannya. Bagaimanapun juga, itu adalah masa lalu. Aku pasti tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia juga tidak akan berpikir. Aku bahkan bisa mengumpulkan keberanian untuk meninggalkannya. Liu Ruyan tersenyum pahit sejenak. Dia melihatku, tetapi tatapannya seolah menembus. Aku tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiranku. Dia berkata, aku pernah berpikir aku tidak mencintaimu. Aku perlahan mengangkat kepala dan melihatnya. Sampai hari itu aku kembali dari rumah sakit, melihat ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin kita bisa memelihara seekor anjing bersama. Dengan begitu, kau tidak akan terlalu takut di malam hari. Tetapi saat aku menyalakan lampu, aku menyadari bahwa kau sama sekali tidak kembali. Tatapan Liu Ruyan kembali terfokus pada wajahku. Boda, apakah aku sudah terlambat? Aku menatapnya. Perasaanku yang rumit, tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya itu adalah kamu setelah dewasa. Akhirnya mendapatkan permen lollipop yang paling disukai saat kecil. Itu adalah kamu setelah besar. Sudah tidak suka makan permen lagi. Saya menarik napas dalam-dalam. Perlahan mengucapkan satu suku kata. Itu adalah rumah baru. Disewa di dekat kantor. Dalam perjalanan pindah, saya memegang kotak. Berjalan di jalan setapak berbatu kerikil di kompleks perumahan. Secara tak terduga melihat sosok yang familiar. Shen Youwei mengenakan setelan olahraga berwarna solid. Sambil menggandeng seekor anjing Golden Retriever. Berjalan perlahan-lahan. Saat saya melihat dia juga melihatku. Shen Youwei melepas earphone-nya. Dengan ekspresi terkejut. Setelah melangkah beberapa langkah, dia berjalan ke depan saya. Kamu pindah, saya mengangguk sedikit. Kamu juga tinggal di sini. Shen Youwei juga mengangguk. Kemudian, pandangannya tertuju pada kotak besar yang ada di tangan saya. Secara alami mengulurkan tangan. Menerima anjing Golden Retriever itu. Seolah-olah merasakan dirinya diabaikan. Menggonggong dengan keras. Shen Youwei sedikit menundukkan kepalanya. Memperkenalkan Ro Usong. Saya membungkuk, mengulurkan tanganku. Dengan serius memberi salam, halo. Ro Usong tampak sesuai namanya. Anjing Golden Retriever itu menatap telapak tanganku. Dengan kepala miring, tampak agak bingung. Shen Youwei membersihkan tenggorokannya. Ia belum belajar berjabat tangan. Aku mengeluarkan 2 suara, oh. Shen Youwei bertanya, di mana kamu tinggal? Saya tinggal di lantai 8, gedung 5, Shen Youwei mengangkat alisnya. Aku tinggal tepat di bawahmu. Aku membuka mataku lebar-lebar. Apakah ini kebetulan? Sambil mengobrol, tanpa sadar kami sudah sampai di bawah Wuzuang. Anjing Golden Retriever tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba ia berlari ke depan. Daya tariknya membuat Shen Youwei terhuyung-huyung ke depan. Aku dengan cepat menahan dia dengan ponselku. Shen Youwei berdiri tegak memanfaatkan kekuatan itu. Entah apakah ini hanya perasaanku. Wajahnya tampak sedikit memerah. Pintu lift terbuka menuju lantai atas. Berdiri di depan pintu, Shen Youwei meletakkan kotak. Sudah dibawa sampai sini. Saya harus kembali. Rosong belum makan hari ini. Saya mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Berbalik dan berkata baik. Siapa tahu, begitu pintu dibuka, Golden Retriever tiba-tiba berlari masuk. Mengayunkan 2 telinga besarnya. Dalam keadaan bahagia dan bingung, Rosong, Shen Youwei berdiri di luar sambil berteriak.
Namun Golden Retriever entah kenapa sangat bersemangat. Apapun yang dipanggil, dia tidak menghiraukannya. Shen Youwei dengan canggung menggaruk belakang kepalanya. Seperti melihat anaknya yang nakal. Saya melihat wajahnya. Tidak ada senyum yang muncul. Lalu sedikit menggeser tubuhnya untuk membuka setengah pintu. Silakan masuk dan duduk. Saya memberikan secangkir kopi kepada Shen Youwei. Dia juga mengambil kesempatan untuk duduk di sofa. Belum sempat bertanya padamu. Kamu sekarang bekerja di bidang apa? Shen Youwei menundukkan wajahnya ke dalam cangkir. Mengambil seteguk kopi. Baru kemudian berkata perlahan. Setelah kembali dari luar negeri. Bergabung dengan band selama 2 tahun. Kemudian band tersebut bubar. Lalu mulai berbisnis sendiri. Wajah saya menunjukkan keleluasaan. Sepertinya mobil besar itu masih dibeli oleh bos Shen sendiri. Shen Youwei menyipitkan matanya. Dengan ekspresi yang mendalam dan misterius. Akhirnya dia berkata perlahan bahwa itu bukan. Itu milik ayahku. Saya belum sempat menjawab. Tiba-tiba saya mendengar dia melanjutkan. Namun ada sebuah Porsche yang saya beli sendiri. Saya membuka mata lebar-lebar. Hampir tersedak kopi. Kamu sengaja menarik napas dalam. Shen Youwei tersenyum. Mengangkat salah satu alis. Bukankah ini bertujuan untuk menahan lalu mengangkat? Dia kemudian bertanya, bagaimana denganmu? Golden Retriever mungkin sudah lelah berlari di dalam rumah. Berbaring di samping kaki Shen Youwei. Menutup kedua matanya dan mengamati kami. Aku tersenyum. Bekerja sebagai desainer di gedung kantor sebelah kompleks ini. Namun saya sudah mengajukan permohonan untuk pindah ke kantor pusat tahun depan. Shen Youwei terdiam sejenak. Bertanya satu pertanyaan yang tampak tidak masuk akal. Namun sangat terkait dengan apa yang saya katakan. Kamu sudah putus dengan pacarmu. Aku meliriknya sejenak. Kemudian tersenyum dan perlahan mengangguk. Shen Youwei menatapku. Ingin tetapi terhalang. Tidak apa-apa, sudah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun. Sudah saatnya untuk berpindah tempat. Shen Youwei mengangguk. Katakan padaku saat kamu pergi. Supaya saya bisa mengantarmu. Aku pun tersenyum dan setuju. Beberapa hari setelah pindah. Saya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Besok sore pukul 2. Di kafe di Jalan Rakyat. Saya melihat pesan itu. Dalam hati saya menduga siapa yang mengirimnya. Siswan menulis lagi. Saya tetap memutuskan untuk datang. Sore hari turun hujan rintik-rintik. Ada air di jalan. Setelah turun dari taksi, tanpa sengaja, saya menginjak genangan air. Celana panjangku bercak air. Mungkin karena cuaca hujan. Di kedai kopi, orang-orang sangat sedikit. Saya hampir segera setelah membuka pintu. Langsung melihat Gu Wuyan yang duduk di samping jendela besar. Yang bisa membuat Liu Ruyan terus teringat. Orang yang dia khawatirkan selama bertahun-tahun. Penampilannya tentu tidak biasa. Saat di sekolah, dia seperti sekuntum bunga gardenia. Aromanya sangat kuat. Meninggalkan aroma yang tidak bisa dihindari di antara kerumunan. Hari ini dia berdandan. Namun tetap tidak bisa menutupi kantung di bawah matanya. Saya menarik kursi di depannya dan duduk. Ada apa? Tuanku mencari saya. Mata Gu Wuyan menatap tajam. Seolah-olah ingin melihat sesuatu dari situ. Dia bilang bahwa saya dan Liu Ruyan akan menikah. Datang untuk memberitahu Anda. Setelah mengatakannya, dia bersandar pada sandaran kursi. Dengan sikap meremehkan menatap saya. Saya tersenyum sedikit. Mengulurkan tangan, saya minta undangannya. Tatapan Gu Wuyan jatuh pada telapak tangan saya. Terasa kaku sejenak. Senyumku semakin lebar. Mengambil kembali tanganku. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Benar kan? Senyuman di wajah Gu Wuyan tersimpan. Tetap diam. Tidak berbicara lagi. Saya melanjutkan pembicaraan. Jika Liu Ruyan benar-benar bersiap untuk menikah denganmu, maka kamu tidak perlu di depanku. Berpura-pura sombong. Mengumumkan kedaulatan. Gu Wuyan adalah kamu. Menemukan posisiku di hati Liu Ruyan. Tidak sebanding dengan sebelumnya. Benar, setelah mendengar kalimat ini. Wajah Gu Wuyan menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian berubah menjadi ketegasan. Apakah kamu mengatakan sesuatu di hadapannya? Liu Ruyan menunggu aku selama 3 tahun. Sekarang aku sudah kembali. Kenapa dia bahkan tidak mau bertemu denganku? Aku tertegun, aku terpikir. Perasaan Liu Ruyan terhadap Gu Wuyan mungkin sederhana. Tapi tidak kusangka dia akan melakukan sampai sejauh ini. Setelah kalian putus, Liu Ruyan mulai mabuk untuk melupakan kesedihannya. Saya pikir ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk kembali bersama. Siapa yang tahu bahwa Gu Wuyan menutup matanya dengan penuh rasa sakit? Siapa yang tahu bahwa dia malah mengatakan bahwa dia menyesal? Menyesal karena tidak putus hubungan sepenuhnya dengan saya saat itu. Mendengar kata-katanya, seketika, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Hubungan antar manusia benar-benar sesuatu yang aneh. Datang dengan cepat, pergi juga dengan cepat. Kekasih yang dulunya bersikeras mencintai bisa dengan cepat ditinggalkan. Mantan yang dulu dibuang seperti sandal usang kini malah menjadi seseorang yang disebut sebagai kekasih hati. Dan kini satu-satunya yang saya syukuri adalah, saya sudah terlepas dari pusaran ini. Saya terdiam sejenak. Akhirnya saya berkata itu adalah cerita cinta kalian berdua. Itu bukan urusan saya. Aku juga tidak tertarik. Setelah mengatakannya, saya berdiri dan melewati Gu Wuyan. Ingin pergi. Seperti apa seorang pria yang terobsesi dengan cinta? Saya sangat tahu. Karena saya dulu adalah sosok seperti itu. Jadi sekarang saya sangat membenci melihat orang seperti itu. Saya takut melihat bayangan diri saya di tubuh mereka. Kemudian terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Siapa yang tahu detik berikutnya? Gu Wuyan juga segera berdiri. Memanggilku untuk berhenti. Jiboda, aku mohon padamu. Kembalikan Liu Ruyan padaku, ya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Hai. Karena sejak awal menganggap satu sama lain sebagai milik sendiri. Milik sepenuhnya.
Mengapa harus pergi 3 tahun tanpa kabar? Tidak menghargai ketika memiliki. Hanya ingin mempertahankan setelah kehilangan. Aku menoleh melihat Gu Wuyan yang sudah menangis. Di matanya juga muncul seberkas asap. Dia dan Liu Ruyan adalah orang yang sama. Tidak layak untuk disayangi. Di hari-hari tahun baru itu, aku pulang ke rumah. Orang tuaku melihat aku kembali sendirian. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya bertanya dengan senang hati bagaimana kehidupanku belakangan ini. Aku bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Sudah pindah rumah lebih dekat dengan perusahaan. Pemberitahuan dari perusahaan juga sudah keluar. Setelah bekerja sekitar setengah tahun, bisa dipromosikan dan dipindahkan ke kantor pusat. Pada saat ini, tiba-tiba saya teringat. Ternyata aku dan Liu Ruyan tinggal di kompleks perumahan itu. Hanya karena dekat dengan tempat kerjanya. Padahal saya sudah bisa pindah sejak lama. Namun demi tidak berpisah dengan Liu Ruyan, diam-diam telah menolak beberapa kali. Saya yang selalu mengalah untuknya. Saya yang selalu mengabaikan diri saya sendiri. Kini saya akhirnya hanya memikirkan diri sendiri. Mendengar saya tertegun. Ayahku sangat bahagia. Membuka sebotol anggur yang disimpan selama bertahun-tahun. Minum sampai wajahnya memerah. Ibu saya menarik tangan saya. Terus-menerus mengingatkan saya untuk berhati-hati saat sendirian di luar. Saya juga terus-menerus mengatakan baik. Keluar dari suasana tahun baru yang santai. Kembali fokus pada pekerjaan. Tanpa ada ikatan emosional. Saya merasa hidup saya jauh lebih bahagia. Bangun tepat waktu. Sarapan hanya makan apa yang saya inginkan. Tinggal di kamar yang didekorasi dengan gaya yang saya suka. Kadang-kadang memilih beberapa film untuk ditonton. Hanya saja sering kali. Aku juga akan bertemu Shen Youwei. Terkadang dia muncul di dalam lift. Kadang-kadang di jalan yang sering dilalui di kompleks. Terkadang bahkan di supermarket. Dia muncul terlalu sering. Saking seringnya, bahkan aku yang bodoh ini, bisa melihat ada yang tidak beres. Suatu kali, ketika aku bertemu Shen Youwei yang sedang berjalan-jalan dengan anjing di jalan taman, aku tersenyum padanya, dan bilang bahwa beberapa hari yang lalu aku berbicara dengan Guru Liu. Dia bilang setelah lulus, kamu sengaja bertanya padanya tentang keberadaanku. Shen Youwei memalingkan kepala ke samping dan tidak berkata apa-apa. Jari telunjuknya justru terjerat di tali anjing. Terpaut dengan tali sampai seluruh jari telunjuknya penuh dengan tali. Setelah dia melepaskan, aku melanjutkan bertanya pada Shen Youwei. Apakah kamu dulu menyukaiku? Ketertarikan orang dewasa cukup terbuka. Tanpa rasa malu dan kesulitan masa muda. Dia mengeluarkan suara ringan. Lalu menatapku. Seolah-olah sedang menunggu balasanku. Shen Youwei menunjukkan sikap yang terlalu alami. Jika bukan karena telinganya yang sedikit memerah, aku bahkan bisa mengira. Ini hanyalah obrolan biasa saja. Aku bertanya pada Shen Youwei. Mungkin setiap orang ketika menerima cinta, akan bertanya seperti ini. Kenapa Shen Youwei berkata, aku tidak tahu kenapa. Mungkin saat aku menyadarinya, aku sudah suka. Mungkin sejak tahun itu. Menyadarinya saat Liu Yi mengirimkan surat cinta kepadamu. Atau mungkin saat kamu terjatuh di sampingmu. Aku bisa menertawakanmu. Tapi aku tidak ingin orang lain menertawakanmu saat itu menyadarinya. Dia menatap mataku. Ekspresinya lembut. Setelah lulus, aku pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Tapi aku tidak menyangka. Ketika aku bertemu denganmu lagi, kau sudah punya pacar. Aku selalu tidak tahan melihat momen penuh cinta seperti ini. Juga tidak tahan dengan tatapan penuh cinta seperti ini. Jelas itu giliranku. Sekarang justru aku yang mengalihkan pandanganku darinya. Saya berkata dengan nada seperti sedang membidik. Kalau begitu, kamu memang sudah merencanakan ini sejak lama. Shen Youwei menghela napas. Tidak bisa dibilang begitu. Lagi pula seluruh dunia sudah menyadarinya. Hanya kamu yang tidak menyadarinya. Saya mengalihkan pandangan ke tempat lain. Mengingatkanmu, Shen Youwei tersenyum lagi. Nafasnya hangat. Hanya ucapan terima kasih. Saya bertemu tatapan matanya yang penuh makna. Maaf, tahun depan saya akan meninggalkan kota ini. Jadi, suka orang dewasa itu cukup terbuka. Begitu juga, penolakan orang dewasa itu cukup realistis. Bukan berarti tidak suka. Bukan berarti tidak ada perasaan. Hanya saja kenyataan yang keras membuat cinta. Tidak ada cara lagi untuk menjadi semurni dan seberisi di masa sekolah. Jadi tidak akan mengatakan seperti saat lulusan. Bisakah kamu menunggu saya? Juga tidak akan berkata, mungkin kamu datang ke kotaku, kita bersama-sama. Kita semua sudah dewasa. Cinta dalam perjalanan hidup yang panjang. Cinta hanyalah salah satu jalan. Tidaklah satu-satunya. Juga tidak penting. Bahkan mungkin tidak ada jalan ini. Hidup bisa terus berjalan. Shen Youwei menundukkan kepala memandangku. Bulu mata menunduk, membuatku tidak bisa membaca apa yang ada di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, aku mendengar dia berkata, aku tahu. Waktu berlalu tanpa arah selama setengah tahun. Saat musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran, aku mulai mengemas barang-barang. Semua perabotan di rumah sudah diurus. Segalanya kembali seperti saat aku baru pindah. Shen Youwei mengajak Rousong untuk berkunjung lagi. Mungkin anjing memang memiliki naluri. Rousong memandang ruangan yang kosong. Wajahnya yang awalnya bersemangat tiba-tiba lesu. Dia menggigit celana pendekku, mengeluarkan suara mendengung. Saya berjongkok, mengelus kepalanya, baiklah. Aku akan kembali setelah setahun. Shen Youwei mendengar kata-kata itu. Mengangkat alisnya. Kamu hanya pergi selama setahun. Saya mengangguk sedikit. Bertanya kembali, daun yang gugur kembali ke akarnya. Aku pasti harus kembali ke Jiangcheng. Jangan-jangan aku akan tinggal di sana seumur hidupku. Shen Youwei sering menghela napas. Kemudian dengan wajah murung dia berkata, kalau begitu aku bersama Rousong. Menunggu kamu kembali. Aku menatap wajahnya. Dengan tidak sabar dia berkata, menunggu untuk apa? Jalani hidupmu dengan baik.
Shen Youwei mengangkat tangannya, mengangkat bahu lalu menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Jaga dirimu baik-baik, tetaplah berhubungan. Aku tertawa pelan dan berkata, kenapa kamu berbicara seperti ibuku? Itu adalah hari yang sangat cerah. Awan tipis dan angin berhembus lembut. Roda koper menggelinding di atas permukaan bandara. Udara dingin berhembus ke kulit manusia, menyebabkan rasa dingin yang samar. Aku sedang duduk di pesawat, menatap awan lembut yang mengapung di sekitar. Dalam hati memikirkan tentang Shen Youwei di bandara. Kata-kata terakhir yang dia katakan padaku. Dia melambaikan tangannya setinggi 8.000 meter. Aku akan membawamu ke sana. Ketika kamu kembali, aku menunggumu di sini juga. Apakah kamu akan menunggu aku? Kaca kabin pesawat dingin merambat dari jari ke jantung. Aku menggelengkan kepala. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Selama setahun ini, aku setiap hari sibuk sampai-sampai tidak bisa membedakan siang dan malam. Hanya saja, kadang saat aku punya waktu, juga akan mendengar beberapa kabar tentang orang lain. Misalnya, seorang teman sekelas SMP menikah. Seorang teman kuliah punya anak. Misalnya, pada akhirnya, Gu Wuyan tetap memilih pergi ke luar negeri lagi. Adapun Liu Ruyan, mungkin namanya adalah kata terlarang bagiku di masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada seseorang yang menyebutnya di hadapanku. Dulu ada seorang teman kuliah. Entah bagaimana, ia bisa menebak bahwa aku pernah bersama Liu Ruyan. Setelah putus, dia meneleponku. Kalimat pertama yang diucapkan langsunglah, kamu dan Liu Ruyan sudah putus ya? Aku terkejut dan secara naluriah ingin membantah. Tapi, setelah kupikirkan, kami sudah putus. Tentu saja tidak perlu mengikuti apa yang Liu Ruyan pernah katakan. Yang tidak ingin diumumkan. Jadi, aku menjawab, ada apa? Di ujung telepon, dia terdengar gagap. Kau tahu Liu Ruyan sekarang jadi seperti apa? Saya tidak bersuara. Tidak mengeluarkan suara. Karena saya tahu pihak lain masih akan berbicara. Dia menarik napas. Saya tahu kata-kata seperti ini tidak seharusnya saya ucapkan kepada kamu. Tapi sebagai temannya, saya benar-benar tidak bisa menontonnya. Bahkan setelah dia putus dengan Gu Wuyan, dia juga tidak pernah seperti ini. Setelah kalian putus, Liu Ruyan menjadi seperti orang yang berbeda. Dia mulai berkencan dengan banyak cowok. Tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri hubungan. Awalnya kami juga berpikir, dia hanya ingin menyembuhkan dirinya dengan cara ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kami menyadari ada yang tidak beres. Cowok pertama, dikenal di kedai makanan di kampus. Penampilannya bersih, matanya mirip denganmu. Cowok kedua kami lihat di bar. Bahkan kami semua bilang senyumnya mirip denganmu. Liu Ruyan tidak goyah, memberikan perhatian selama 3 hari. Cowok itu pulang bersamanya. Dia masih ingin melanjutkan. Tapi saya memotongnya, cukup, saya menarik napas dalam. Saya membuka mulut, tapi saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak dapat membayangkan. Seperti apa Liu Ruyan dalam perkataannya. Sama seperti dulu, Gu Wuyan pasti juga tidak bisa membayangkannya. Seperti halnya dia tidak bisa membayangkan bagaimana Liu Ruyan saat tidak mencintainya lagi. Juga pada saat itu, saya menyadari dengan mendalam. Gadis yang bercahaya seperti bulan yang pernah saya cintai, tidak akan pernah kembali lagi. Apakah saya telah menyakitinya? Ataukah itu salah dirinya sendiri? Tapi saya tidak bisa menyelamatkannya. Orang yang susah payah keluar dari kubangan itu, tidak ingin kembali ke kubangan itu lagi. Lalu saya bilang untuk mengucapkan maaf atas namaku kepadanya. Semoga dia bisa bahagia di masa depan. Suaranya mengejutkan. Dalam buku, kepingan dingin seolah-olah bahkan ujung jari membeku. Di seberang sana masih ingin mengucapkan sesuatu. Namun saya langsung memutuskan teleponnya. Saya menoleh melihat keluar jendela besar apartemen. Menghitam kelabu. Langit akan hujan. Tetapi setelah hujan, langit akan cerah. Saat langit cerah, segala sesuatu akan perlahan membaik. Saya mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah saya. Tak sengaja merasakan. Satu area lembab. Sudah setahun tidak bertemu. Lihat, kamu sudah kurus. Anakku sudah kembali. Ayah, cepat lihat ini. Ibuku mengenakan apron. Dia masih memegang spatula. Agar tidak membuat mereka berdua jauh-jauh pergi ke bandara untuk menjemput. Saya hanya bilang akan pulang dalam waktu dekat. Tapi tidak bilang kapan tepatnya. Sama saja. Saya juga tidak memberitahu siapapun tentang tanggal pulang saya. Termasuk Shen Youwei. Saya tidak tahu apa yang ditakuti hatiku. Saya takut dia benar-benar menepati janjinya. Lebih takut jika itu hanya lelucon yang dia ucapkan. Jadi lebih baik menghindar saja. Ayahku terlihat sangat energik. Ketika keluar, dia juga membawa seekor kucing. Ketika kami pernah video call, mereka pernah bilang ini adalah kucing liar di kompleks. Nampak sangat menyedihkan. Jadi dia membawanya pulang untuk dirawat. Anak kecil itu tumbuh dengan cepat. Dari kurus kering menjadi gemuk sehat. Kucing orange kecil itu menjadi. Kucing kecil itu sudah besar, ibu saya hampir tidak bisa menggendongnya. Hanya ayahku yang masih memeluknya sepanjang hari. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya saat pulang? Saya bisa memasak sesuatu yang baik untukmu siang ini. Saya menggelengkan kepala. Aku tidak memberitahumu, hanya agar aku tidak mengganggumu. Ayah saya meletakkan kucing itu, mengangkat koper dan menyeretnya masuk ke rumah. Lalu berbalik dan berkata kepada ibu saya untuk menelepon. Mengundang Xiao Shen untuk makan di rumah. Saya terkejut, siapa Xiao Shen? Ibu saya pergi ke dapur sambil memegang spatula. Mungkin dia ingat tentang masakan yang hampir terbakar di panci. Suaranya terdengar agak terburu-buru. Itu adalah Shen Youwei. Bukankah kita sudah pernah makan bersama? Tahun ini, untuk berbagai perayaan. Dia datang ke rumah kita setiap hari. Dia bilang kamu tidak ada. Untuk membalas budi kepadamu. Sekarang kamu sudah kembali. Apakah kita harus mengajak Xiao Shen makan?
Aku bersandar di ambang pintu dapur. Mendengarkan suara ibuku seperti menggodai anak kecil. Tanpa sadar merasa sedikit lucu. Jika kamu mau mengajak, ya silakan. Hanya makan malam saja, kan? Ibu mendengus 2 kali. Ekspresinya terlihat sangat tidak puas. Anak ini, benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Aku bilang padamu, setelah setahun ini, aku sudah menganggap Xiao Zheng sebagai menantu. Cantik dan menawan. Juga pandai berbicara. Topik di depan harus dialihkan. Aku buru-buru memanggil ibu. Ibu menoleh dan melirikku. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Urusan kalian kaum muda, urus sendiri. Di sela-sela pembicaraan kita, ayahku sudah mengenakan kacamata baca. Mengangkat kepala dari ponsel. Xiao Zheng bilang dia akan segera sampai. Aku menyilangkan lengan. Wajahku penuh ketidakberdayaan. Namun di dalam hati, aku tidak bisa tidak merasa tegang. Tahun ini, Shen Youwei dan aku selalu menjaga jarak yang tidak terlalu jauh maupun dekat. Dia akan bercerita tentang hal-hal menarik dalam hidupnya. Saya juga akan berbagi keluhan tentang pekerjaan. Kadang-kadang saya berpikir, kami benar-benar mirip dengan Shen Jiai dan Ke Jingteng saat menjaga kontak setelah lulus. Dengan pikiran seperti itu, saya akan tiba-tiba menutup percakapan yang ingin saya kirimkan. Bunyi bel pintu berbunyi. Ayah mendorongku sedikit, memberikan isyarat dengan tatapan. Aku berdiri, mendekati pintu, perlahan membuka pintu. Shen Youwei mengenakan gaun putih. Dia terlihat segar, matanya bersinar. Sudah lama tidak bertemu. Saya bilang baru 1 tahun. Itu tidak terlalu lama, tetapi Shen Youwei berkata bagi saya. Sudah cukup lama. Orang yang belum pernah dicintai dengan baik. Reaksi pertama setelah menerima cinta, adalah ingin melarikan diri. Saya membalikkan kepala. Masuklah, orang tuaku sedang menunggu kamu. Makanan sudah siap di meja. Ibuku saat bertemu Shen Youwei bahkan lebih antusias daripada saat bertemu denganku. Setiap kalimat selalu menyebut Xiao Shen. Makan lebih banyak di tengah jalan. Shen Youwei keluar untuk menerima telepon. Ibuku mengambil mantel yang dia letakkan di sandaran kursi. Dia menggerakkan dagunya ke arahku dan berkata untuk mengantarkan kepada seseorang. Jangan sampai flu. Tanpa pilihan, aku berjalan ke panggung. Melihat Shen Youwei membelakangi saya dan mengatakan sesuatu. Terlalu jauh. Aku samar-samar hanya mendengar beberapa kata. Bertemu jodoh saat tahun baru dan pulang ke rumah. Hatiku berdegup kencang. Aku tetap memanggil namanya. Shen Youwei berbalik. Melihatku yang tidak jauh dari sana. Ekspresinya tidak menunjukkan hal yang aneh. Menatap wajah itu. Entah kenapa, aku merasa sangat marah. Melemparkan jaket yang dipegangnya ke pelukannya. Berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Shen Youwei kembali ke meja makan. Menyodok dengan sikunya. Apa yang terjadi padamu? Aku memasukkan makanan ke dalam mulutku. Tidak apa-apa, sungguh tidak ada. Sungguh tidak ada, sudah makan. Ibuku memintaku untuk mengantarnya. Sudah setahun tidak bertemu. Shen Youwei tampaknya sedikit lebih kurus. Garis rahangnya terlihat semakin jelas. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku jas. Dia berbalik. Sudah setahun tidak pulang. Perubahan di Jiangcheng cukup besar, ya? Saya mengangguk sedikit. Mengatakan bahwa itu benar. Gedung-gedung tinggi bermunculan. Tumbuh lebih cepat dari kita. Jarak antara bangunan semakin dekat. Namun, jarak antara orang-orang semakin jauh. Aku tiba-tiba bertanya. Tahun ini, kapan kamu berencana pulang? Shen Youwei terkejut sejenak. Sekarang membicarakan itu masih terlalu dini, kan? Kemudian nada suaranya berubah. Justru ibuku yang menyebutkan senyuman itu. Tahun ini jika tidak membawa pacar pulang lagi, biar aku juga tidak pulang. Sekarang giliran aku yang terdiam. Aku berhenti sejenak. Tanpa berpikir, aku bertanya. Bukankah ibumu menyuruhmu pulang untuk dijodohkan? Tidak. Kok, kaki Shen Youwei panjang. Beberapa detik saat aku berhenti melangkah. Dia sudah menjauh dariku. Dia tiba-tiba berbalik. Ekspresinya terlihat bingung. Dia berkata, Jiboda. Jadi, kamu tadi cemburu ya? Aku memandang wajahnya. Tersenyum tanpa suara. Sepertinya tidak bisa menghindari perubahan ini. Jadi aku mengangguk. Berpura-pura terlihat tenang. Shen Youwei terdiam. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Mengusap lehernya. Shen Youwei bertahun-tahun yang lalu juga suka melakukan gerakan ini. Saat dia tidak bisa menyelesaikan soal matematika. Saat dia mengantuk di kelas. Namun tiba-tiba dipanggil guru. Aku tahu. Itu adalah tanda bahwa dia bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Aku mendesah lagi. Aku pikir, otak bodoh Shen Youwei sebenarnya sangat pintar. Kenapa kadang-kadang terlihat tidak pintar sama sekali? Aku melangkah maju beberapa langkah. Kedua tangan memegang tepi resleting jaket terbuka miliknya. Kemudian, saya membungkuk dan menciumnya. Seperti capung yang menyentuh permukaan air. Ketika saya berdiri kembali di tempat semula, Shen Youwei masih mempertahankan. Tindakan yang baru saja menyentuh lehernya. 2 detik. Shen Youwei tiba-tiba mengumpat pelan. Kemudian secara naluriah mundur beberapa langkah. Dengan wajah yang tidak percaya. Jiboda, kamu menyerang diam-diam aku. Saya melihatnya dengan senyum. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di pikiranku. Ditangkap, saya berkata, Shen Youwei, kau tidak bercinta selama beberapa tahun ini, kan? Shen Youwei membuka mulut tetapi tidak mengatakan apa-apa, lalu menutupnya dan membungkus tubuhnya dengan jaket. Seperti seorang pria baik-baik yang merasa terancam. Kemudian dengan nada tenang yang bisa langsung terbongkar. Dia berkata, saya pergi. Saya memeluk tangan. Baik, saya benar-benar pergi. Saya mengulurkan tangan. Melakukan gerakan meminta. Shen Youwei melirikku. Dalam tatapannya sepertinya masih ada
Setetes rasa duka. Aku mengantarnya keluar dari gerbang kompleks. Lalu aku juga berbalik dan berjalan pulang. Baru saja akan menginjak anak tangga. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dan menangkapku. Aku terjatuh ke belakang dengan kehilangan keseimbangan. Jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Sen Youwei pasti berlari kembali. Masih sedikit terengah-engah. Dia memegang badanku. Dia bilang baru saja memikirkan. Merasa bahwa hal seperti ini lebih baik jika diambil inisiatif. Lalu melihat wajah yang membesar. Aku pikir saat ini aku harus tersenyum. Tatapannya lembut. Saya rasa Sen Youwei pasti juga. Tiba-tiba teringat banyak tahun yang lalu. Saat aku pertama kali menyatakan perasaanku kepada Liu Ruyan. Aku bertanya dengan hati-hati padanya. Apakah kita bisa bersama? Dia hanya melirikku. Baiklah, katakanlah dengan lembut. Saat itu, aku melangkah 99 langkah. Hanya untuk satu langkah yang diambil oleh Liu Ruyan. Cinta yang sejati dan sehat seharusnya tidak seperti ini. Sen Youwei melangkah 50 langkah ke arahku. Aku pun seharusnya melangkah 50 langkah ke arahnya. Yang saling berlari menuju satu sama lain adalah cinta. Jika tidak, bagaimana kita bisa berdiri di pusat dunia dan berpelukan? Di akhir tahun, kita pulang untuk bertemu orang tuaku. Tahun depan, saat musim semi tiba, kita akan menikah. Baiklah, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya ingin sedikit dipercepat. Aku bahkan belum bilang ingin menikah denganmu. Jika bukan aku, siapa lagi? Rousong juga hanya mengenalmu. Baiklah, demi kebaikan Rousong. Nada yang terpaksa. Boda, Sen Youwei, apakah kamu sedang memukul? Matahari terbenam. Kita menunggu datangnya musim semi. Dan menunggu salju datang di musim dingin. Waktu meninggalkan bekas dalam pergantian musim. Boda yang berusia 17 tahun tidak bisa membayangkan bahwa di masa depan, setelah berputar-putar, ia akan menikahi gadis yang seperti cahaya bulan tersebut. Namun, Sen Youwei yang berusia 17 tahun memikirkan. Dia selalu berpikir seperti itu. Musim panas di Jiangcheng tidak pernah berhenti. Gelombang panas yang melanda, menyambut dengan ganas. Terkadang, ketika kamu mencintai seseorang, tinggal di jalan yang sama, belum tentu bisa bertemu. Namun ketika kamu tidak mencintai, kondisi orang itu, tiba-tiba seperti gelombang panas, menyerangmu dengan tiba-tiba, menghantammu tanpa peringatan. Namun, AC di ruang tamu dinyalakan penuh. Aku berbaring di sisi sofa dan menyaksikan. Dengan kaki di atas kaki Sen Youwei yang sedang duduk. Sebuah foto yang tiba-tiba muncul di teman-temanku. Tanpa bisa menahan diri, aku tertegun. Itu adalah sosok sepasang pengantin baru. Meskipun agak kabur, tapi aku masih bisa mengenalinya dengan cepat. Orang yang mengunggah foto ini, adalah orang yang pernah meneleponku sebelumnya. Saya dan teman-teman Liu Ruyan. Beberapa tahun yang lalu aku menikah. Pernikahan yang megah, mengundang hampir semua orang yang dikenal. Juga Sen Youwei yang mengusulkan, untuk bertanya apakah saya ingin mengundang Liu Ruyan. Saya melihat wajahnya. King tersenyum sedikit, lalu menolak. Kebesaran hatinya, bukan karena cukup besar hati, tetapi karena cukup mencintai saya. Pilihan saya, tentu saja juga tidak bisa mengecewakannya. Sen Youwei melihat saya, namun tetap bersikeras. Benar-benar tidak memanggilnya. Saya menggelengkan kepala. Dengan sedikit lucu melihat, takut kamu cemburu sampai mengecokkan seluruh acara pernikahan. Selama beberapa tahun ini, Liu Ruyan bukan tidak mencoba menghubungi saya. Menggunakan berbagai cara, baik dengan lembut maupun keras. Sampai saya tidak bisa menahan diri lagi. Memblokir dan menghapus semua cara menghubunginya. Aku tidak berniat menyembunyikannya dari Sen Youwei. Lebih takut jika dia menemukannya sendiri setelah itu. Situasinya akan menjadi lebih buruk. Jadi setiap kali saya secara aktif menjelaskan kepadanya, Sen Youwei tidak akan marah kepada saya. Tetapi dia akan merasa kesal sendiri. Sampai-sampai giginya terasa gatal karena kesal. Malam hari pernikahan kami, saya menerima sebuah pesan. Dari nomor yang tidak dikenal. Hanya 4 kata, selamat menikah. Saya tahu siapa yang mengirimnya. Menurutku dia juga harus tahu bahwa aku akan menebak. Saya merenung sejenak. Mengirim foto pernikahan yang baru diambil 2 hari yang lalu. Saya bilang itu sangat menyenangkan. Lalu saya memblokir nomor asing itu. Ketika Sen Youwei melihat riwayat percakapan ini, dia tertawa sepanjang malam. Mulutnya tidak berhenti tersenyum. Dia berkata, Boda, kamu menyukaiku, kan? Kamu memang suka padaku. Saya membuka mata dan melihat warna merah yang ceria. Lalu saya menoleh dan melihatnya sekejap. Kita sudah menikah. Kamu masih bertanya pertanyaan yang bodoh seperti ini. Sen Youwei tidak marah. Dia membalikkan badan dan memelukku. Iya, sekarang kamu suamiku. Kamu pasti menyukaiku. Sangat menyenangkan kalau kamu menyukaiku. Saya merasa geli dengan kata-kata manisnya. Membangkitkan bulu kuduk di tanganku. Dengan susah payah aku mengangkat kepala. Namun melihat Sen Youwei sudah menutup matanya. Sudut bibirnya masih tersenyum. Aku akhirnya tidak berbicara. Aku mengatur posisi yang nyaman. Dan juga memasuki alam mimpi. Sebelum tertidur, pikiran terakhir yang terlintas adalah ya. Sungguh baik, Sen Youwei. Untungnya terakhir adalah kamu. Dan semenjak hari itu, Liu Ruyan tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Hingga hari ini, aku melihat foto pernikahannya. Aku menggulir ke bawah. Aku melihat beberapa foto lagi. Seperti ketika aku tidak mengundangnya dulu. Dia juga tidak mengundang aku. Saya ingin dia tahu. Aku tidak akan pergi. Pengantinnya bukan Gu Wuyan. Anak laki-laki itu tidak tampak seperti aku. Juga tidak mirip dengan Gu Wuyan. Dia terlihat sangat tampan. Katanya mereka bertemu melalui perjodohan. 3 bulan kemudian mereka menikah. Adapun Liu Ruyan,
Dia memiliki perbedaan yang cukup besar dengan ingatan saya. Aku berpikir keras selama-lama. Namun aku tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya berbeda. Kemudian saya berpikir, ternyata memang tidak mencintai lagi. Jadi bahkan ingatan pun tidak dapat memperindah orang di depan saya ini. Kadang-kadang saya merasa terharu dengan takdir. 4 tahun bersama Gu Wuyan. Sementara saya 3 tahun tidak membuat kita memiliki hasil. Dan setiap kali seperti ini, aku akan melihat rambut acak-acakan seperti sarang burung, masih mengantuk. Ini adalah Shen Youwei yang masuk dapur memasak untukku. Kemudian saya menyadari, saya tidak merasa menyesal sedikit pun. Hidup saya sederhana namun tidak membosankan. Setiap hari saya berputar di sekitar pekerjaan dan keluarga. Ada suatu waktu, Rousong sangat bersemangat. Begitu pintu dibuka, dia langsung berlari keluar. Shen Youwei pun tidak bisa menahan. Sampai melihat anjing Golden Retriever kecil yang bermain di rumput. Baru saya sadar bahwa Rousong juga telah menemukan cintanya. Mengenai hal ini, Shen Youwei selalu bersikap mendukung cinta yang bebas. Kadang-kadang, dia bahkan akan dengan bangga melihat sosok Rousong berlari keluar. Dia berkata melihatnya tidak setia seperti saya. Saat itu, saya hanya bisa memandangnya dengan penuh ketidakberdayaan. Saya benar-benar tidak mengerti di mana kebanggaannya. Ketika pekerjaan Shen Youwei tidak terlalu sibuk, dia akan menarik saya ke bar tempat kita bertemu. Matanya yang dalam dan cantik seperti bunga persik. Cahaya redup memberi nuansa keterasingan padanya. Banyak pemuda-muda yang terpikat dan tersenyum padanya. Tapi setiap kali dia selesai bernyanyi, dia akan langsung berjalan ke arah saya. Tanpa ragu, dia menggenggam tangan saya. Ayo, suamiku, kita sudah pulang. Terkadang, ketika bertemu dengan orang yang tidak tahu, mereka bertanya apakah kami adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Shen Youwei akan dengan antusias seperti sedang memamerkan harta karun. Menunjukkan cincin di jari manisnya. Kami sudah menikah. Dengan bangga seperti saat di SMA. Seolah-olah kami meraih juara dalam kompetisi bernyanyi. Adapun orang tua Shen Youwei, saya pernah khawatir mereka tidak menyukai saya. Namun setelah itu terbukti bahwa aku terlalu berpikir. Ayah Shen Youwei masih bisa dibilang cukup serius. Tapi ibunya merawat diri dengan baik. Ziming, sepertinya hanya seperti kakak yang lebih tua beberapa tahun dariku. Mereka tidak pernah ikut campur dalam hubungan antara aku dan Shen Youwei. Dibandingkan dengan perasaan putri mereka, mereka tampaknya lebih peduli untuk mempertahankan hubungan mereka sendiri. Kadang-kadang aku mendengar suara telepon berdering. Suara dengan nada putus asa. Kenapa kau lagi-lagi mengalihkan urusan perusahaan padaku? Kau ingin pergi bersama istrimu? Saya juga ingin. Aku mendekat dan melihat di layar panggilan tertulis, Lao Shen. Tanpa sadar aku melotot padanya. Sebagai gantinya, Shen Youwei cemberut dengan ekspresi sedih. Seolah-olah dia sedang mengadukan aku. Kau bilang kan? Aku melihat layar yang masih dalam keadaan panggilan. Seketika wajahku memerah. Aku mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Beberapa waktu yang lalu, aku pulang ke rumah Shen Youwei untuk makan bersama. Ibunya yang senang menarik saya dan memuji saya. Tampaknya lebih tampan dibandingkan pertemuan terakhir. Ayahnya mungkin tidak pandai berbicara. Cara paling tepat untuk menunjukkan kasih sayang adalah dengan memberi uang. Namun, ketika saya melihat dia memberikan sebuah kartu bank, aku masih bingung dan mengalihkan pandangan ke Shen Youwei. Meminta bantuan Shen Youwei yang buru-buru mengambil kartu itu. Taruhlah di tanganku. Pasti banyak juga yang diberikan oleh si tua itu. Tentu juga tidak terhindar dari tatapan tajam ayahnya. Ayahnya menatap Shen Youwei. Bertanya apakah kamu masih tinggal di rumah di halaman barat. Halaman barat adalah tempat saya tinggal sebelum pergi dinas. Di sana juga, aku bertemu kembali dengan Shen Youwei yang tinggal di kompleks yang sama. Saya terkejut dan secara refleks bertanya tentang halaman barat. Ayahnya melihat saya yang mulai berbicara. Suaranya menjadi lebih lembut. Maksudnya sebelumnya Youwei tidak tahu sedang kena angin apa. Di rumah yang baik-baik saja tidak tinggal. Malah berlari keluar untuk menyewa rumah. Dia masih ingin melanjutkan pembicaraan. Namun buru-buru dipanggil kembali oleh Shen Youwei. Shen Youwei menatapku sekilas. Dia bahkan terdiam saat berbicara. Ada sup di dapur. Saya pergi untuk membawanya. Aku melihat bayangannya. Diam-diam juga berdiri dan berjalan ke sana. Shen Youwei melihat aku sangat panik. Menundukkan kepala dengan ekspresi minta maaf sangat mirip dengan Rousong. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu merasa bahwa bertemu denganku bukan kebetulan. Suaranya tiba-tiba terhenti dengan tidak alami. Karena di detik berikutnya aku melangkah maju beberapa langkah. Memeluknya. Aku tidak marah. Seseorang yang bersusah payah untuk mencintaiku. Mengapa aku harus marah? Aku mengangkat kepala melihat matanya. Shen Youwei, aku mencintaimu. Tamat.